Selamat siang adik-adik. Jumpa kembali di siang hari ini kita untuk ibadah sekolah minggu kelas besar GKI Bungur. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian punya kerinduan untuk setiap minggu datang untuk beribadah kepada Tuhan? Lalu saya harapkan kita semua punya kerinduan yang sama. Walaupun masih dalam online atau virtual, tapi itu tidak mengurangi hati kita dalam keinginan kita, kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi, kita mau siap untuk beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan tentunya. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Di Hadirat-Mu Ku Bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, penuntun hidupku. Ku bersujud padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari adik-adik kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dan pimpinan-Mu atas kami ya Tuhan. Yang tak akan putus-putus bagi kami, bagi keluarga kami, bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Di mana kami yang seringkali lupa ya Tuhan mengucap syukur, seringkali kami yang menjauh daripada-Mu. Tuhan biarlah di hari ini ya Tuhan, di ibadah kami ini kami selalu diingatkan untuk kami boleh selalu mendekat kepada Engkau, untuk boleh diingatkan untuk bahwa betapa pentingnya ya Tuhan kami berdoa kepada Engkau, menceritakan seluruh ya Tuhan aspek kehidupan kami pada Engkau saja ya Tuhan, mempercayakan hidup kami pada Engkau, Tuhan kami Allah yang Maha Kudus. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gimana? Sehat-sehat semua? Lo usah harapin sih semuanya sehat-sehat ya. Walaupun ada yang kurang sehat, tetap semangat, berdoa kepada Tuhan, lakukan yang terbaik. Ya, makan yang sehat, minum vitamin, tidur yang cukup. Ya, kadang-kadang kita udah makan yang sehat, minum vitamin, tapi tidurnya nggak cukup. Mentang-mentang kita sekarang banyakkan di rumah ya, tidurnya malam, bangun harus tetap pagi. Jangan. Nah, tapi ada yang juga lebih penting yang kita harus perhatikan. Walaupun kita sekarang keseringan di rumah, kesibukan kita berkurang ya untuk keluar rumahnya, tapi iblis ya, emang dasar iblis, dia pinter loh. Tetap aja cari celah. Ya, walaupun kita nih di rumah, dia tuh bisa merayu kita untuk malas baca firman Tuhan, malas berdoa, malas ibadah, padahal kita nggak kemana-mana. Lain kalau yang alasannya perihal teknis ya, tapi ini lo usah bilang bukan yang perihal teknis, itu kalau misalnya ada yang kemalasan dalam diri kita. Ayo kita lawan ya, jangan lelah-lelah jadi anak Tuhan, karena kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan.
Kita tunggu saja, kita berdoa kepada Tuhan biar pandemik ini cepat berlalu. Kita nyanyikan lagu yang kalian juga pasti suka lagu ini. Jangan lelah. Jangan lelah ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, lanjut ya. Hari ini firman Tuhannya akan mengajarkan kita tentang berdoa. Nah, bagaimana sih berdoa yang Tuhan inginkan? Ya, apakah yang seperti nanti dijelaskan ya sama Session Mei, yang seperti yang bayangan kamu? Siapa misalnya? Atau seperti pandangan si B? Nanti kita akan dengarkan. Yang pasti kita terus diingatkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, bersandar kepadanya, baik dalam keadaan baik-baik saja, khawatir, cemas, atau takut, tetap kita utarakan kepada Tuhan. Bahkan maupun baik-baik pun kita harus tetap bersyukur padanya, karena kita yakin Tuhan setiap hari selalu menjaga kita. Yuk kita nyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ayo, semua mau tunggu kan? Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Dari bawah, Kalau mau tunggu, tahan. Kalau mau tunggu, glory haleluya. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, adik-adik, kenapa kita harus baca kitab suci, berdoa setiap hari kepada Allah Bapa kita? Ya tentu saja, karena Dia adalah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus kita. Dialah pencipta kita yang mengasihi kita. Hanya kepada Dialah kita utarakan segala permasalahan kita, segala ucapan syukur kita. Jika ada masalah, jangan lari ke teman dulu. Larilah ke Tuhan Yesus. Baru kepada orang tua,
Jangan kepada teman-teman. Karena apa? Tuhan Yesuslah sumber kebenaran. Dialah keselamatan kita. Dia tidak akan menjerumuskan kita. Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Ya, mari kita nyanyikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah kita diingatkan bahwa Tuhanlah sajalah yang akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, dikala kita lemah, ataupun dikala kita takut, ataupun dikala kita dalam kesusahan. Yuk, mari kita nyanyikan lagu ini. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Duka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Nyanyikan lagi kekuatan dan penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan duka bergantian. Tuhan tidak menjadikan kita selalu suka. Tuhan juga tidak membiarkan kita dalam keadaan duka terus-menerus. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Yuk, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Shen Mei. Selamat mendengarkan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh sama-sama berbakti ke rumah Tuhan, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa kalau rumah kami pun boleh tempat ibadah kami. Dan pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang membantu kami untuk kami boleh siap, untuk kami boleh belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara kita berdoa yang benar. Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban beragama tentang doa. Dalam firman Tuhan ini kita melihat ada dua area doa yang salah. Pertama adalah motivasi yang salah, ada di ayat 5. Pada zaman dulu cara orang Yahudi berdoa tuh dia tiap hari, dan tiap hari itu berkali-kali, ada jam-jam tertentu. Dia berdoa pada jam-jam yang sama setiap harinya. Jadi mereka berdoa di mana pada saat mereka berada. Pada jam mereka harus berdoa, mereka di pasar, mereka di mall, di toko-toko, atau mereka di jalan, atau mereka juga kalau mereka lagi di jalan, mereka tuh bisa berhenti untuk berdoa, gitu. Jadi mereka di mana pada saat mereka berada pada jamnya yang sama setiap harinya, mereka akan berdoa. Jadi kalaupun mereka berdoa itu di mana mereka berada itu tidak salah. Tapi yang salah adalah mereka mengatur berdoa di tempat-tempat keramaian. Jadi sengaja mereka tahu, wah ini jamnya mereka berdoa. Mereka buru-buru keluar. Mereka cari tempat yang ramai. Supaya mereka bisa dilihat orang. Supaya orang-orang melihat ini orang begitu rohani. Biasanya mereka mencari tempat-tempat keramaian di rumah ibadat. Waktu itu mereka sebut sinagoge, disebut sinagoge, dan mereka mencari sinagoge terdekat, ya. Dan sinagoge itu bukan hanya tempat berdoa saja, di sana pun tempat ngumpul-ngumpul, gitu loh, ya. Dan waktu mereka berdoa, biasanya mereka berdoa itu di waktu pagi dan petang, kan kalau siang mereka bekerja gitu kan. Nah mereka tuh waktu mereka akan berdoa, mereka akan cari tempat-tempat yang ramai, dan atau di persimpangan-persimpangan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Wah orang ini begitu rohani, mereka berhenti sengaja berdoa gitu ya. Tapi kesalahannya itu bukan pada tempat, bukan hanya pada tempatnya saja, tapi pada motivasi mereka yang berdoa. Mereka ingin dilihat orang, mereka ingin dipuji orang. Dan waktu mereka berdoa di persimpangan-persimpangan, sementara mobil di jalan raya berlalu lalang, tiba-tiba mereka bisa berhenti berdoa dan mengangkat tangan supaya mereka mereka dilihat. Ya, jadi waktu mereka seperti itu, mereka mempunyai motivasi yang salah. Tuhan tidak menyediakan berkat bagi mereka. Dan mereka ingin dilihat orang dan biar orang itu yang memberi berkat. Ya kan? Mereka sudah dipuji, mereka sudah menerima semuanya. Jadi Tuhan tidak menyediakan berkat bagi orang-orang yang seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan di mana harusnya kita berdoa. Berdoa Tuhan Yesus ajarkan ada di ayat 6. Tuhan Yesus berkata, masuk ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Sebab
waktu masuk ke dalam kamar, Tuhan meminta tutuplah pintu, sebab kalau pintu tidak ditutup ya, kita masuk ke dalam kamar, kita teriak-teriak, orang juga mendengar, ya kan? Dan Tuhan minta tutuplah pintu. Dan berdoalah pada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maksudnya Tuhan bukannya berarti kita ngumpet di kolong ranjang atau kita berdoa cari tempat-tempat tersembunyi, tapi Tuhan ingin kita menyediakan waktu untuk berdoa, berlutut, dalam ketenangan, lipat tangan, tutup mata. Berdoa boleh, Melek? Boleh. Kalau di jalan kita melihat sesuatu, kita ingin berdoa, kita boleh melek. Kalau kita ingin berdoa bersama-sama itu di tempat yang komunitas memang kita harus berdoa, itu boleh berdoa bersama-sama. Tapi yang Tuhan inginkan adalah motivasi kita, tujuan kita berdoa, bukan untuk dipamerkan, tapi benar-benar hati kita ingin berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang, masuk ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Ya, terus berdoa dengan Bapakmu di tempat yang tersembunyi, dengan ketenangan, dengan waktu yang kita berikan kepada Tuhan, kita berdoa. Sehingga Bapa yang di tempat tersembunyi pun akan membalasnya membalaskannya, berkat akan diberikan kepadamu. Di tempat tersembunyi muncul 2 kali di dalam ayat 6 ini. Berdoa di dalam ketenangan. Tidak perlu pujian. Tidak perlu dilihat orang. Yang penting hati kita ingin benar-benar kita datang ke hadapan Tuhan. Kita ingin berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan kedua, konsep yang keliru ada di ayat 7. Dalam ayat 7 Tuhan berbicara untuk orang yang tidak mengenal Allah. Di sini Tuhan berbicara, jangan doa yang bertele-tele dengan banyaknya kata-kata, terus maka doanya akan dijawab Tuhan. Tidak seperti itu. Yang penting doa yang sederhana, yang Tuhan mengerti. Nggak usah pakai berbahasa basi, tidak usah pakai menjerit-jerit, atau kita berdoa seakan-akan supaya Tuhan tuh melihat doa kita tersentuh sampai Allah Bapa dalam kerajaan surga. Nggak perlu seperti itu. Tapi kalau kita ingin memuji Dia, puji yang benar. Bukan dengan kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang panjang, yang artinya sendiri Tuhan sendiri pun nggak mengerti gitu loh. Muter-muter, memuji Tuhan dengan semua sifat Allah diucapkan, itu tidak perlu. Yang penting Tuhan tahu apa yang ingin kita katakan. Ya, jadi berdoa jangan bertele-tele dengan banyaknya kata-kata hingga Tuhan akan menjawab. Tidak, dengan doa yang sederhana, dengan doa yang kita ingin berbicara kepada Tuhan, Tuhan mengerti. Ya, karena apa? Karena doa itu adalah kita berbicara dengan Allah. Ya, terus rahasia doa ada di ayat 8. Allah Bapa kita mengetahui kebutuhan kita. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Bukan apa yang kita inginkan. Tapi apa yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Jadi apa yang kita ingin doakan. Berkat yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Jadi jangan doa mengatur Allah. Ya, berdoa bukan minta berkat Tuhan, tapi berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan berkat. Tuhan tahu kebutuhan kita. Kalau kita berdoa, berarti kita siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui kita berdoa. Jadi ingat anak-anak, kalau kita berdoa,
berarti kita siap menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan karena Dia adalah Bapa kita. Ya. Dalam ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Ya, pertama adalah ucapan syukur dan hormat pada Allah. Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga. Sebutan ini mengacu pada Allah sebagai Bapa. Ya, jadi Bapa kami. Bapa kami, kenapa dibilang Bapa kami enggak Bapakku gitu loh. Karena Bapa kami adalah diberikan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi kayak Lause percaya Yesus. Anak-anak percaya Yesus. Dan banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami karena ini Bapa banyak orang percaya. Ya, Bapa kami yang di surga. Sebutan ini sungguh-sungguh mempunyai satu arti. Bapa itu adalah sebutan yang begitu dekat, seperti ayah kita gitu loh. Bahwa ini benar-benar memanggil Allah sebagai Bapa itu benar-benar kita merasakan bahwa kita adalah anak-anaknya. Waktu disebutkan bahwa Bapa kami yang di surga itu menunjukkan tempat tahta kerajaan Allah. Karena Allah adalah Raja. Ya, maka kita datang dengan penuh hormat, bukan penuh ketakutan, tapi kita datang kepada Allah Bapa kita di surga dengan penuh hormat. Jadi saat kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita harus datang dengan hormat tapi bukan dengan ketakutan. Ya, doa itu dengan permohonan dibedakan. Permohonan pasti doa. Tapi kalau doa tidak selalu permohonan. Doa itu kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Doa itu adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Dan doa itu adalah mengutamakan Allah, memuji Allah, menyembah Allah, mengucap syukur kepada Allah. Tapi kalau permohonan beda. Permohonan memang doa, tapi doa belum tentu permohonan kalau memang kita gunakan waktu kita untuk memuji Allah, memuliakan Allah. Ya, ada waktunya kita untuk berdoa, permohonan tuh ada. Boleh, tapi doa tidak selalu meminta. Tuhan pun akan marah. Jangankan Tuhan, kalau papa kita ya, kita tidak pernah bicara dengan papa. Sekali bicara kita selalu minta. Lama-lama papa marah. Kenapa kamu tidak pernah ada hubungan yang baik dengan papa, tapi kamu selalu datang ke papa hanya minta. Nah, itu doa permohonan. Tapi doa belum tentu itu permohonan. Doa itu untuk khusus kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu perlu. Ya. Dan di ayat yang ke-9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang kita cari adalah kehendak Allah, kepentingan Allah dulu, bukan kepentingan kita. Ya. Dikuduskanlah namamu. Allah Bapa itu harus menjadi pusat hidup kita. Kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Seluruh hidup kita harus benar-benar kita nyatakan penyerahan diri kepada Allah. Ya, karena kita tahu Allah adalah kudus. Itu yang benar-benar harus kita pahami. Bahwa Allah Bapa harus menjadi pusat hidup kita. Ya. Jadi waktu dikuduskanlah namamu, kita benar-benar datang, kita benar-benar menyembah Tuhan, kita benar-benar menyatakan bahwa Allah adalah pencipta kita, kita harus menghargai itu. Ya kan? Dan waktu dibilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
kita menantikan kedatangan Allah yang kedua kalinya. Kedatangan pertama adalah kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan dia berjanji dia akan datang kedua kalinya. Makanya waktu bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita menantikan kedatangan Allah kedua kalinya. Kapan nih Allah datang? Ya kan? Biar seluruh kuasa kejahatan dalam dunia ini bisa dimusnahkan. Jadi waktu Allah datang, semua kejahatan akan dibereskan. Ya, jadi kita benar-benar menantikan kedatangan Allah untuk kedua kalinya. Waktu dibilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di surga kita tahu kan, di surga itu begitu penuh kedamaian, ya kan? Di surga itu ketenangan, ya kan? Jadi kita berharap bahwa bumi ini pun, sebagaimana Tuhan menciptakan bumi ini, kita ingin bahwa apa yang Allah inginkan di dalam dunia ini terjadi. Tapi untuk saat ini, mana mungkin orang-orang banyak jatuh dalam dosa. Orang-orang tidak akan mendengar kata-kata Allah. Jadi kejahatan terus berjalan. Jadi saat kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita merindukan kedamaian yang di surga, yang menjadi contoh untuk boleh diterapkan di dalam dunia ini. Itu pun Allah akan datang untuk kedua kali, itu akan terjadi. Ya, di bumi ini akan seperti di surga. Kita berharap manusia ciptaan Allah tunduk pada Allah, sadar akan dosa-dosanya. Itu doa permohonan kita. Ya, jadi waktu kita berdoa, jadilah kehendakmu. Kita memohon agar kemuliaan dan kehendak Allah nyata terjadi di dalam dunia. Ya. Doa menyandarkan diri secara total terus-menerus. Pada ayat yang 11 sampai 13. Di sini Tuhan menyediakan 3 berkat. 3 berkat yang Tuhan itu begitu mengetahui apa yang kita butuhkan. 3 berkat Tuhan sediakan. Pertama adalah makanan, pengampunan, penyertaan Tuhan. Kita bisa hidup miskin tanpa kaya. Ya kan? Tapi kita tidak bisa hidup tanpa makan. Karena ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, jadi orang miskin pun bisa makan. Karena apa? Karena berkat Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan. Karena dalam doa Bapa kami pun dibilang, berikan kami makanan. Ya kan? Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Makanya Tuhan berikan 3 berkat ini. Makanan, pengampunan, penyertaan Tuhan, ya kan? Nah, permohonan akan keperluan jasmani. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang artinya secukupnya adalah hari ini cukup, besok kita datang lagi kepada Tuhan. Jadi bukannya hari ini cukup udah selesai doa, besok bagaimana berkat kita? Kita datang lagi kepada Tuhan. Makanan tiap-tiap harinya. Ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan dan memelihara tubuh kita, jasmani kita. Jadi doa Bapa kami ini bahwa Tuhan menginginkan kita tiap-tiap hari datang kepada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan. Makanan setiap harinya. Ya. Dan untuk yang ketiga adalah permohonan akan keperluan rohani. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita punya kewajiban kepada Allah. Kita juga punya kewajiban kepada sesama kita. Allah mengasihi kita. Dan kita pun harus mengasihi kepada sesama kita. Makanya setiap hari kita harus datang kepada Allah. Memohon pengampunan. Karena pada setiap hari, setiap manusia tidak
pernah tidak jatuh dalam dosa. Setiap manusia pasti jatuh dalam dosa. Makanya kita harus datang kepada Allah. Kita datang untuk memohon pengampunan kepada Allah. Ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat pada hari ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan diukur pengampunan kita kepada sesama. Tapi Allah melihat hati kita, bagaimana ketulusan kita mengampuni sesama kita. Itu dia. Jadi jangan meminta untuk kita bisa lewat dari dosa. Tapi dengan penyertaan Allah. Allah ada di sisi kita. Allah ada dalam kehidupan kita. Kita akan melawan dosa. Makanya setiap hari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Makanya dibilang, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita harusnya tahu. Tanpa penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa melawan si iblis. Hanya dekat pada Tuhan kita bisa melawan si iblis. Semua orang pasti pernah jatuh oleh si iblis. Ya, Salomo yang berhikmat aja jatuh dalam dosa. Dan seorang Raja Daud pun yang begitu dekat dengan Allah, dia pun jatuh dalam dosa. Dan seorang Paulus yang begitu mempunyai pengetahuan yang banyak tentang Allah, dia pun jatuh dalam dosa. Yang mengerti akan Allah. Jadi jangan kita menjauhkan diri dari Allah. Allah selalu dekat dengan kita. Allah selalu memperhatikan kita sebagaimana ayah kita memperhatikan kita. Bapa kita yang di surga pun memperhatikan kita. Jadi waktu kita berdoa, kita harus tahu ada waktu-waktunya kita berdoa untuk permohonan. Ada waktu-waktunya kita berdoa untuk mengerti tentang Allah, bersyukur kepada Allah. Dan yang Allah mau tahu adalah, yang Allah inginkan adalah kita datang ke hadapan Allah dengan tunduk, dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh bahwa kita datang untuk berdoa, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk melihat, untuk meminta-minta terus kepada Allah. Allah sudah menyediakan. Berdoa adalah menerima berkat Tuhan, bukan untuk meminta berkat Tuhan, karena Allah sudah menyediakan berkatnya bagi kita anak-anaknya. Jadi waktu saat kita berdoa, berarti kita siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tiap jam kita butuh Tuhan. Tiap waktu kita butuh Tuhan. Berdoa adalah membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Jadi anak-anak, berdoalah setiap hari. Saat kamu butuh, saat kamu tidak butuh, kamu harus meluangkan waktu kepada Tuhan. Karena di dalam doalah kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh berdoa dengan baik. Dan biarlah kami pun boleh mengerti. Kami berdoa kepada Bapa di surga, di tempat yang maha kudus. Di surga, di kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh datang dengan hormat Tuhan. Dan kami setiap harinya kami boleh datang berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Sudah lebih mengerti betapa pentingnya berdoa dan bagaimana sikap kita berdoa? Biarlah kita boleh lebih rajin ya. Kita tidak ada males-malesnya. Singkirkan tuh iblis kalau lagi menggoda kita ya. Kita yang mempersiapkan waktu untuk kita berdoa, bukannya kalau sempat. Ya, yuk. Sekarang kita ada waktunya kita untuk mengucap syukur dengan mempersembahkan, mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui orang tua kita. Yuk, kalau yang memang sudah bisa mentransfer sendiri, boleh, atau mau nitipkan ke orang tuanya untuk transfer ke rekening GKI Bungur, juga bisa. Atau yang memang sudah mempersiapkan satu celengan untuk yang selama pandemik ini dimasukin ke celengan kalian untuk nanti dibawa ke gereja, juga boleh saja. Ya, yuk mari kita sama-sama mempersiapkannya. Kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Bangkit berdiri ya, semangat ya. Oke? Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Semangat ya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ayo semuanya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang teras surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus kembali, kami membawa persembahan kami ke dalam hadirat-Mu. Kami bawa dengan kerendahan hati kami mempersembahkan ya Tuhan, mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami hanya kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau pakai tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar boleh dikelola dan boleh berguna bagi memperluas kerajaan Tuhan dan juga untuk pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Soraklah haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita saja. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan berpisah atau menutup ibadah pada hari ini. Biarlah kita nyanyikan lagi satu lagu yang mengingatkan kita betapa baiknya Allah kita itu. Allah itu baik. Jadi, hanya kepada Dialah kita harus berserah. Kita harus beriman kepadanya dan selalu mencintai Dia. Karena Dia yang selalu mencintai kita duluan. Ya, yuk kita nyanyi Allah itu baik. Semangat, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin teman-teman, adik-adik semuanya, Yesus kita luar biasa. Dialah Raja di atas segala raja, Dia pencipta segala bumi dan isinya. Tidak ada lain yang kita harus menyembah selain kepada Dia. Oke, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk lause-lause juga yang sudah mau melayani pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami semua ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, dan tumbuh menjadi anak yang mencintai Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kiranya pimpin kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah minggu depan kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.